selamat malam. Kita sudah live sekarang hari ini, hari ke berapa ya kita live setiap hari Minggu di FB Hidup Ceriaku. Dan teman-teman hari ini kita mau ngobrol sama 3 orang teman kita dari Access Consciousness. Ada Mbak Ai Dwi Hari, ada Dr. David Budiwartono, dan ada Pak Rahmat Barus. Hari ini sebetulnya ide dari FB Live hari ini kan judulnya itu Mindfulness versus Awareness atau Mindfulness and Awareness. Jadi ini berawal dari satu ide ketika ada orang yang nanya dan beberapa juga ada yang nanya, ternyata yang nanya tuh banyak. Sebenarnya bedanya mindfulness sama awareness tuh apa sih? Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita, sharing pengalaman mereka dan apa yang mereka tahu tentang mindfulness dan awareness based on their daily life. So, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Mbak Ai. Halo. Halo. Halo, Dengeran ada suara aku nih? Ya, kedengeran Mbak. Ada Dr. David juga. Halo dok. Halo. Malam. Ada Pak Rahmat Barus juga. Halo, selamat malam. Selamat malam, iya. Sebelum Niva jump into question, what is awareness and mindfulness based on apa yang udah dialami selama ini, dijalani selama ini, dan pengetahuan teman-teman selama ini. Aku pengen teman-teman boleh nggak kenalin diri dulu. Mungkin ada beberapa teman kita yang belum tahu. Mbak Ai, dokter, dan Pak Rahmat. Bisa mulai dari Mbak Ai dulu, mungkin mau kenalin dirinya siapa? Halo, nama saya Ai Dwi Hari. Saat ini saya tinggal di Bali, di Bangli tepatnya. Saya praktisi akses bars dan facelift, energetic facelift semenjak 2019. Oke, thank you. Pak Dokter, silakan. Halo. Aku Dr. David, aku tinggal di Bandung. Saya juga praktisi dan pengajar dari Access Consciousness, Certified Facilitator. Oke, silakan Pak Rahmat. Masih mute. Masih mute Pak Rahmat nih. Sorry. Bandung dan Jambi, dan saya praktisi bars fasilitator. Praktisi bars. Praktisi bars. Ya. Niva punya satu pertanyaan buat teman-teman. What is awareness based on what you aware of? Kayaknya sinyal aku juga. Niva mau tanya ke Pak Rahmat dulu deh. What is awareness based on what you aware of, Pak? My version of awareness adalah hadir di sini sekarang saat ini ditambah dengan apa ya? Hadir di sini means like being present in this moment. Yes, present plus question. Kalau saya. Plus question. Iya. Kalau Niva dari awal dulu dikasih tahu, diajarin, dipelajarin awareness is perceiving everything and judge nothing. Presentnya nggak diceritain tuh di awal-awal dulu ya. Gitu. Makanya Niva juga jadi tertarik nih. Kok kayaknya definisinya Pak Rahmat agak beda ya. Iya, benar Niva. Sorry, sinyal saya juga berhenti muncul. Ada Niva ada pertanyaan atau gimana? Saya nggak ini. Ya, Pak Rahmat. Ya. Yang jadi pertanyaan Niva tuh kalau di awal dulu Niva pertama kali masuk akses tuh sebenarnya itu pertama kali Niva tahu apa itu awareness dan dengar tentang awareness. Tadinya Niva pikir awareness ya awareness aja, maksudnya kita menyadari sesuatu gitu.
Ya, nggak pernah punya gambaran atau apapun tentang awareness gitu. ya, Mindfulness mungkin beberapa kali Nisa sering dengar, walaupun nggak pernah sampai dive in terlalu dalam, baru belakangan-belakangan ini aja, karena ya, mulai penasaran apa perbedaan antara mindfulness dan awareness. ya, Dan di awal itu kan Nisa yang Nisa tahu tuh awareness adalah receiving everything and get nothing. Ternyata jauh ke dalamnya tuh definisi itu tuh luas banget gitu. ya, Dan kalau yang Nisa tahu kan sebenarnya Pak Rahmat ini lebih ke NLP ya Pak ya, aktifnya di awal dulu sebelum ya, diakses ya. ya, benar sekali. Jadi pertanyaan aku dari apa yang Pak Rahmat ceritain tadi, awareness Ya, menurut versi Pak Rahmat, ya. can you like explain more about that? Hmm. Probably dari sisi NLP or apapun yang pernah Pak Rahmat alami dengan awareness itu sendiri. Ya, thank you Nifa. Very good question. Karena NLP begitu banyak pemahamannya, namun versi saya adalah NLP how we use words yang terjadi di kepala kita. Jadi kebanyakan orang di luar sana ketika berbicara mengenai sesuatu itu yang diomongkan adalah ketakutannya, bukan apa yang dia inginkan terjadi. Nah, NLP itu melatih dari, at least for me ya, yang saya rasakan manfaatnya adalah mengganti kata-kata yang kita gunakan jadi bukan apa yang kita takutkan gitu. Itu pertemuan saya pertama kali dengan kenapa saya bisa bertemu dengan awareness, yaitu access consciousness. NLP bagus untuk mind, gimana ya? Jadi saya sampai ke suatu level bertanya ke dalam diri saya, oke, NLP ini keren gitu, tapi kok saya mau berkembang lebih tinggi lagi, kok agak susah gitu. Ada cara lain nggak? Nah, ketika saya bertanya begitu, baru saya bertemu dengan yang namanya kesadaran ini, modalitas kesadaran yang kebetulan saat ini saya lagi bermain dengan access consciousness. Ya. Sebenarnya kalau boleh jujur yang Nifa inginkan dari obrolan ini adalah teman-teman lebih apa ya, lebih mungkin lebih interaktif. Teman-teman boleh buka mic-nya dan saling berbagi tentang satu pertanyaan yang Nifa tanyain tadi. Sebenarnya awareness ini apa sih menurut teman-teman? Apalagi kan kalau Dr. David mungkin sudah lama, kira 3 tahun atau 4 tahun barangkali ya dok ya, sebagai fasilitator, sebagai CF juga sekarang Certified Facilitator di Akses. Pak Rahmat juga dan Mbak Ai juga. Ada yang punya pengalaman nggak tentang awareness ini dari awal dulu pertama dengar istilahnya atau sesuatu semacam itu? Silakan, siapa yang mau duluan? Aku nambahin ya. Kalau di perjalananku, karena aku mulai dari religion, karena dari kecil aku basically Catholic dan Buddhism menyatu di situ, jadi keluarga Katolik tapi aku pilih Buddhism. Jadi kita terbiasa dengan yang namanya meditasi, melatih kesadaran, melatih fokus, dan lanjut belajar NLP sedikit tapi aku nggak lanjutin, lanjut belajar hipno tapi aku beresin sampai master tapi aku nggak ngajar, stop di situ karena aku ngerasa ini terus kurang gede buat aku pakai gitu. Jadi aku ngerasa kayak Pak Rahmat, kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa aku maju di sini, aku stuck di area-area situ terus. Nah, dari situlah aku baru paham yang namanya mindfulness dan mindfulness. Mindfulness artinya kita menggunakan effort untuk fokus, berpikir. Yang dulu kita pikir, ini udah mentok nih. Aku udah pakai seluruh daya pikirku. Ini udah top limit. Nggak mungkin melebihin batas kemampuan berpikirku. Nah, ternyata setelah mengenal akses, di atasnya mindfulness itu ada mindfulness. Yang artinya setelah kamu mentok full menggunakan effortmu untuk berpikir, sekarang kamu bisa capai beyond-nya nggak? Kamu bisa capai full tidak berpikir nggak? Karena kamu udah gunakan biasanya itu. Nah,
Disitulah akhirnya kita ngerti yang namanya kesadaran. Ternyata simpelnya ya mindfulness itu logika, thinking. Dan mindfulness itu awareness, itu knowing, mengetahui. Tapi kalau nggak lewat mindfulness, kamu nggak akan pernah nyadar ada mindfulness. Kamu nggak pernah nyadar ada kesadaran, kamu pasti akan, ya ini aku udah berpikir mati-matian loh. Aku udah menggunakan seluruh kemampuan logika aku untuk memahami misalnya alam semesta atau miracle atau cara kerja energi dan segala macam. Tapi kamu nyangkut sampai di situ, kamu nggak bisa maju ke area yang lebih gede lagi karena kamu masih dalam mindfulness. Jadi memang sepanjang memahamin ini, jadi kita jadi paham. Oh, ternyata kita belajar ini menggunakan semuanya di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan saat yang tepat. Karena apa? Gak usah jauh-jauh, kita udah belajar tentang energy pool. Apa yang kita pakai? Kita pakai mindfulness untuk mencapai mindfulness. Ingat? 3 fokus? Yes. 3 fokus agar otak berpikir full di situ, dan akhirnya dia berhenti berpikir karena ngehang. Dan kemudian kita capai mindfulness awareness. Nah, gitu. Seru kan? Seru, Dok. Mindfulness itu sebenarnya kalau Nifa kurang tahu ya, kayak Nifa lebih kayak nggak terlalu perhatian sama namanya apa gitu kan. Tapi kalau lihat mindfulness dari dulu sampai sekarang gitu yang Nifa jalanin, even sebelum belajar akses itu lebih ke mencoba mencari sisi baiknya. You know what? Always finding those bright side gitu. Nifa nggak tahu sama Mbak Ai ini tentang mindfulness or awareness apa yang tersadari dan mungkin perbedaan yang ditemuin ya dari mindfulness. Tadi kan Dr. David udah bilang menurut sudut pandang Dr. David lebih ke logic, and I think it's true karena kalau kita mau mengaktualisasi sesuatu terkadang itu perlu melewati proses logik kan gitu kan. Mungkin menurut baik gimana? Ini berdasarkan background aku kan psikologi ya. Nah, jadi awareness yang dikenal dulu itu adalah sesimpel bahwa kita sadar gitu. Jadi kedengeran nggak nih Pak? Sorry. Ya, kedengeran, suaranya jelas Mbak. Oke. Nah, soalnya di sini kelihatan kayak freeze semua. Nah, oke. Jadi kita sadar. Nah, sadar itu adalah kalau saya artikan itu bahwa kita present dan connect gitu. Connect terhadap segala sesuatu gitu. Nah, sementara kalau mindfulness itu menurut pemahaman saya itu kayak full of consideration gitu. Jadi kita sangat penuh pertimbangan. Nah, dari sini juga udah terasa beda energinya ya, karena kalau misalnya mindfulness itu kita punya set of rule, set of value yang ikut berkontribusi di situ bersama-sama ketika kita membuat sebuah keputusan atau sebuah action yang menurut kita mindfulness. Misalnya apakah ini tepat atau tidak, menyakiti atau tidak, baik atau tidak, kayak gitu ya. Jadi itu gitu. Sementara kalau kita aware, kita tahu bahwa semua keputusan, semua kejadian is not positive or negative or bad, tapi they serve their own purpose gitu. Jadi ya kita aware bahwa segala sesuatu itu terjadi as it gitu, dan yang kita dan benar kata Pak Rahmat tadi ya, kita question gitu, what purpose-nya apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa bagaimana kita harus bersikap di situasi kayak gini for the greater purpose, atau untuk supaya kita tetap align dengan apa purpose kita, apa purpose kejadian ini buat semua orang yang terlibat gitu. Jadi itu pemahaman saya tentang awareness dan mindfulness gitu. Jadi
cukup maksudnya perbedaannya cukup signifikan kalau menurut aku. Cukup signifikan, iya sih. Karena kalau Niva lihat ke pengalaman Niva pribadi gitu ya, kalau itu bisa disebut sebagai sesuatu yang sifatnya mindfulness, atau cukup mendefinisikan apa itu mindfulness, mencari sisi baik dari setiap apa kejadian tuh ada jebakannya juga gitu. Terkadang kalau kita ada di posisi di mana kita memang terkoneksi sama beberapa orang, let's say on a teamwork, or kita punya atasan atau kita punya pegawai, atau even sama keluarga kita sendiri gitu. Kalau kita selalu mencari the bright side gitu, ada momen di mana kayak kita tuh menarik diri, mengalah, semacam kayak ada sesuatu yang ya udah nggak apa-apa dikorbanin gitu loh, for the sake of rightness, ini yang benar dan ini yang positif buat dilakukan gitu. Padahal sebetulnya kan kalau yang dijelasin Mbak Dwi tadi kan berdasarkan pengalaman Mbak Dwi, kalau kita sebenarnya kita tuh align nggak sih sama purpose-nya kita, sama reality yang memang kita lagi mau bikin nih, yang benar-benar diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang kalau kita ada di reality itu kan reality yang kita buat, yang punya kita sendiri, nggak semuanya tuh bisa positif gitu ya. Kalau kita mau judge itu sebagai positif atau negatif, mungkin ke situ kali ya Mbak ya. Depend on, you know what, apakah itu tuh align nggak sama reality kita atau enggak. Gitu. Mungkin ke situ kali ya Mbak. Karena kalau di pengalaman aku itu kayak maksudnya ketika kita mengusahakan untuk mindfulness itu selalu kita hanya berpihak pada hal yang positif, bagus, indah, benar gitu. Sementara ketika kita ada di awareness, kita tuh being true gitu. Jadi menjadi diri sendiri. Bahkan ketika saat itu kita misalnya harus bertindak sebagai the bad guy. Misalnya ketika kita marah kalau ada sesuatu yang salah. We have to accept that sometimes gitu kita nggak bisa menghindar untuk jadi orang yang jahat atau orang yang tidak pengertian atau orang yang tidak suportif. Tapi as long as we state the truth gitu ya, bagian ini kita bisa bahas lebih dalam nanti, bahwa kalau truth itu berarti tidak ada hidden agenda juga gitu, tidak ada manipulatif yang not for greater purpose gitu. Tapi itu bisa kita kesampingkan dulu. Tapi kalau misalnya kita bergerak di mindfulness, kita akan bagaimana caranya supaya ini jadi yang baik buat tetap baik, tetap tepat, tetap benar, tetap genah, tetap indah. Jadi nggak boleh ada keburukan di sini, nggak boleh. Oh kalau marah-marah itu nggak sesuai dengan norma. Oh kalau kamu itu gini, ya jangan ribut sama orang lain, itu kan nggak baik. Atau ya meskipun dia salah, biar bagaimanapun kan yang penting kita tenang-tenang aja. That's mindfulness. Karena kita mempertimbangkan semua orang, semua keadaan, sampai kita lupa what's truth. Apa yang bisa kita dapat ketika kita jujur jadi diri kita sendiri di situasi ini. Apa yang bisa kita capai, apa kontribusi yang kita bisa berikan pada semua orang yang terlibat. Mungkin ketika saya marah-marah dan jadi nenek lampir, orang-orang akan langsung sadar bahwa oh my God, I stepped the boundaries, atau oh my God, I almost hurt myself, atau orang lain kan gitu. Tapi kalau seandainya saya tetap ya nggak apa-apa, just kill yourself, it's okay. Itu juga nggak benar gitu. Jadi kayak udah nggak ada semangat untuk menyelamatkan orang lain ya Mbak ya. If you choose to die, okay. Gitu kan ya. Itu being mad, no need to scared, no need, just positive vibe only. Ini kayaknya nih ada yang punya pengalaman nih, salah satu di antara Dr. David dan Pak Rahmat. Mungkin ada yang mau sharing Pak Rahmat. Just be positive vibe only. What do you think about that? Ya, saya ditipu orang karena saya berfungsi dari positive thinking. Nah, tapi saya bersyukur banget ketemu Akses, karena Akses tuh kayak Aku juga.
Karena I know exactly Yes. most of us sometimes, being in the positive thinking dan always finding the bright side, sometimes kind of, blind side, or kita jadi nggak bisa lihat nih, ada sisi yang sebenarnya perlu kita lihat nih gitu kan, in order to contribute to us gitu. Nah, gimana tuh Pak? Dan Boleh ya, dong sharing sedikit sama kita. ya karena positive thinking itu kayak saya pasang kacamata kuda dan berharap semuanya baik-baik saja. Dan nanti mungkin akan dijelaskan Dr. David lebih dalam lagi, yaitu udah punya ekspektasi semuanya bakal baik-baik saja, dan saya tidak berfungsi dari pertanyaan, dan ya punya fantasi karena saya senangin nonton Disney. Ya saya berharap orang-orang yang baik kayak di film-film, karena menggunakan positive thinking, udahlah mungkin dia lalai, dia nggak mungkin melakukan itu lagi. Gue ditipu juga dengan orang yang sama. Jadi seperti itu. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman di sini. Ya, tapi maksudnya kayak pasti ada sesuatu dong Pak di situ yang akhirnya tersadari gitu. Ya, itu Dengan karena awareness itu jadi ketemu, maksudnya gitu loh. ya, karena itu saya baru ngeh bahwa dengan podcastnya Gary, waktu itu dia ditanya sama satu podcast gede namanya Inspire Nation, Gary jadi tamunya, dan baru saya dengar, nih orang ya kalau ngomong kok plus banget gitu, tapi kok saya kok enak dengerinnya walaupun ngomongnya gitu. Tapi kok saya cocok gitu. Akhirnya saya lihat lebih lanjut, dia ternyata pendiri Access Consciousness, co-creatornya si Dane Here. Jadi dari situ saya bertemu dengan Access gitu, melalui podcast. Akibat ditipu oleh orang. Bertemu sama kita juga ya Pak. Yes, yes. Iya. Dok. Jadi kayaknya kita ini sekumpulan korban dan sekumpulan sekumpulan korban dan sekumpulan orang-orang yang pernah depresi, anxiety dan pengen bunuh diri, yang sekarang berubah haluan, yang tadinya jalur geronjalan sekarang jadi ngekek happy dan orang lain bingung, loh lu kok bisa berubah dari situ tuh gimana caranya ya gitu. Iya benar Dok. Kalau bisa perhatikan gitu ya, Niva tuh sebenarnya questioning about this awareness and mindfulness tuh sebenarnya Niva question banget gitu. Karena kan mindfulness itu menurut sudut pandang aku, which is interesting gitu, pasti ada sesuatu nih di sini nih yang kita nggak grip, maksudnya aku, bukan kita ya, aku nggak kinda get the grip gitu. Setelah mulai banyak baca dan sharing ke beberapa orang yang pernah mempraktekkan mindfulness juga, ternyata itu memang step-step gitu ya Dok ya. Iya. Maksudnya kayak bisa Iya. dimulai dari situ gitu loh. Iya. Terus ketika milih awareness, tiba-tiba jadi nyadar, loh kok aku jadi kayak victim gini ya, loh kok aku kok drama ya, kok aku kok gini. Akhirnya menyadari dan mau Iya. berubah istilahnya gitu. Makanya nggak semua orang cocok dengan awareness. Kadang-kadang kalau kamu belum lewatin SMP-mu, kamu nggak mungkin bisa masuk SMA. Maksudnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga udah ngalamin fase-fase di mindfulness, di mana kita belajar untuk melihat everything in the polarity baik, benar, dan bagus gitu. Jadi akhirnya tiap kali lihat orang itu, kita nggak bisa lihat sisi jeleknya karena kacamata kita cuma dipasang kacamata bagus. Jadi pada saat dia udah bawa-bawa doa lah, bawa-bawa rumah ibadat lah, bawa-bawa traktir makan, dikenal keluarga. Wah, semua yang di kepala kita, dia tuh orang baik itu makin solid gitu loh. Padahal itu kan sebetulnya manipulasinya dia untuk menjebak kita biar kita lengah. Dan karena kita udah pakai kacamata only good, jadi di dalam semua orang tuh pasti ada baiknya gitu. Kita nggak mau lihat sisi jeleknya. Akhirnya trik-triknya tuh nggak kelihatan gitu. Kita tuh buta dengan trik-triknya. Nanti begitu tato kejeblok gitu, kok bisa ya dia tuh gini. Padahal dia tuh rajin berdoa loh. Dia tuh rajin ke rumah ibadah loh. Tiap hari sebut nama Tuhan. Kalau kita ngobrol sebut nama Tuhan tuh. Tapi tetap aja kita digituin gitu kan. Nah sebetulnya di awal tuh kita juga punya nih awareness. Hati-hati loh. Ini too nice to be true. Kita tuh punya.
hati-hati, ini tuh nice to be true, ya. Ini tuh nice to be true. Tapi kan Something ada lagi gitu another ya, Dok, ya, dogma. yang Hah? kayak our body tells us Ya, kayak ya, ya, ya. there's Jadi heaviness kayak ya. tiap kali dia ngomong tuh, kita tuh, aduh kok baik banget ya, ini ada sesuatu nih kayaknya. Kita tuh nyadar sebetulnya gitu loh. Tapi kan kepatah sama another dogma. Gak boleh seuzon ya, gak boleh berpikiran jelek ya. Jadi akhirnya kita tuh semua awareness-nya patah di situ. Karena kita ngikutin polarity only good and only good and only right. Hmm. Nah, jadi akhirnya kita terpaksa menikmati hasil dari that polarity kan. Untuk menciptakan good polarity, maka kamu harus menciptakan bad polarity. Karena kita hanya mau lihat yang benar doang, maka kamu harus menciptakan yang salah. Biar kamu tetap punya satu sudut pandang, ini loh yang benar. Gitu. Iya, betul. Dan kemudian kan Atau termehek-mehek kan. punya cerita survivalnya sendiri gitu kali ya. Iya. Nah setelah termehek-mehek itu, akhirnya kita juga meminta, kita tanya, kita berdoa, kita tanya, "Duh, kok gini sih? Jadi maksudnya aku tuh mesti belajar apa?" gitu. Nah, tahu-tahu another modality muncul dan akhirnya kita bersedia kenal, belajar dengan kesadaran. Jadi akhirnya ngerti, oh, ternyata mindfulness itu bukan tentang baik dan buruk sebetulnya. Kalau kita mau gunakan mindfulness dengan awareness, itu keren juga. Kita kan bisa dapat present time sebetulnya. Tapi pada saat kita gunakan mindfulness dengan judgment, artinya kita memihak sebuah polarity, nah itu jadi jebakan baru tuh di dalam pikiran. Nah, iya bener tuh dok. Aku setuju banget tuh sama yang dokter bilang tadi barusan. When you use mindfulness dengan awareness, tapi kita nggak pakai judgment di situ, itu outcome-nya kita jadi bisa lebih present gitu. Karena Ya, salah satu hal yang benar-benar dipakai di mindfulness itu kan about you paying attention, kayak kita pay ya, attention on something. Kemarin tuh Niva dengar podcastnya Gary sempat bilang gitu kan, people doing mindfulness in a way that itu tuh ngelatih mereka untuk pay attention karena mereka sering kehilangan sesuatu. Tapi jebakannya ketika mereka sudah terbiasa dengan paying attention to one focus only, yang dilatihnya seperti itu, beda-beda mindfulness modality-nya juga kan punya banyak cara gitu. Salah satunya mereka jadi kayak intent to this one specific things sampai mereka nggak nyadar bahwa mereka kehilangan sesuatu. Di Niva, kasusnya itu kan karena selalu mencoba mencari the bright side gitu dari setiap orang dan setiap kejadian. Niva jadi terbiasa dengan itu gitu dok. Jadi kayak terbiasa nyari itunya gitu. Terbiasa nyari sisi baiknya. Sampai-sampai Niva nggak ngenalin lagi nih kalau ini tuh sisi nggak baik tuh kayak gini nih, ini yang kayak gini tuh namanya sisi nggak baik pak, gitu loh. yes. You know what I mean? Dan Karena akhirnya pas yang itu muncul, kita bengong-bengong aja, lempeng-lempeng aja. ya, gitu kan. Terus kita hanya tergumun-gumun, kok ada ya orang bisa sejahat itu ya? Kok Yes, bisa ya? true, exactly, benar. Di That dunia is my ini semua question. ada loh, cuman kamu aja nggak mau lihat. Nah itu gitu. Kalau dulu kan belum belajar awareness, masih ada sisi gimana loh kok bisa ya kayak gitu ya, kayaknya ini semestinya nggak begitu dan lain sebagainya, sampai ujung-ujungnya menyalahkan orang lain karena dianya nggak benar, ininya nggak, perasaan kayaknya aku udah bener deh gitu kan. Tapi yang Niva temuin ketika Niva mulai kayak naik ke awareness itu, bacalah kepentok sama si bab 1 infinite being itu kan, terus mulai nyadarin kayak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu tuh ya sebenarnya kita sendiri yang ciptakan gitu, Betul. apapun itu gitu. Artinya kalau kita sampai pentok sesuatu yang nggak nyaman dan akhirnya merugikan kita dalam bentuk apapun gitu, somehow is something that we allow or we create. Ya. Semacam gitu kan ya dok ya. Betul, betul. Sementara dari sudut pandang mindfulness, which is menurut aku, it requires effort to be mindful. For me, it requires an effort. Mindful emang butuh effort kan? Untuk kamu memfokuskan dirimu, kamu butuh effort kan? Yes. Tapi yes. kamu nggak cuma terjebak di fokus sebetulnya. Kamu bisa gunakan itu untuk menciptakan mindfulness. Makanya kalau kita nggak kenal mindfulness,
kamu nggak akan bisa masuk di awareness. Karena untuk mencapai awareness, kamu harus belajar menggunakan mindfulnessmu untuk menghentikan pikiranmu sendiri. Yes. Pay attention to Itu. kind of stop you from thinking. Ya, karena selama kamu masih terus berpikir, maka kamu nggak akan pernah aware. Iya benar. Kayak terfokusnya cuma ke satu titik aja dan yang sebelah sininya nih nggak kelihatan apalagi kalau udah punya kesimpulan, wah udah itu berantakan ya. Ini orang baik dan pasti baik, wah udah. Tuh, dia sebut nama Tuhan loh, pasti baik ini tuh. Pak Rahmat, ini kalau cerita tentang mindfulness dan paying attention, aku rasa kayaknya di NLP ada juga metode-metode yang dipakai untuk itu ya Pak. Can you Ya. please share us more about that? Ada yang namanya itu adalah teknik mirroring ataupun yang apa ya? Yang terakhir sebelum saya ketemu Akses itu saya lagi ngajarin hipnosis ke marketing di sebuah perusahaan yang intinya adalah dia bisa seolah-olah memberikan pilihan kepada si calon customer, namun kedua pilihan itu yang dia pilih oleh calon customer akan menguntungkan si pihak perusahaan. Jadi dua-duanya menguntungkan pihak perusahaan. Pihak perusahaan yang mana berfungsi menggunakan question. Tapi kok semakin saya ngajarin itu kayak ada rasa bersalah dalam diri saya, seakan-akan kok saya menggiring si company itu mengendalikan customer, seolah jadi customer itu nggak ada pilihan, namun dan pilihan yang dibuat oleh si perusahaan ini dua-duanya menguntungkan mereka. Nah, sampai saya bertanya-tanya, ada nggak ya kira-kira modalitas tuh yang not I'm the only one that win, but also other people gitu. Saya karena ada konflik batin dalam diri saya. Gue ngajarin hipnosis, tapi kok yang menguntungkan kedua belah pihak, yang ada yang dirugikan lah di situ. Ketika saya ngajarin itu ada perang batin, dan ya itu tadi, ya benar kata Dr. David kalau sebenarnya ada kok banyak semuanya di sini, baik yang baiknya seperti apa itu ada, asal kita berfungsi dari pertanyaan. Dan setelah saya nanya, ada nggak ya modalitas yang kayaknya tuh semuanya tuh berkembang gitu, dan akhirnya saya ketemu si Akses ini gitu. Nah sih. itu waktu pas perang batin itu pas lagi mindfulnya kali ya Pak ya? Gimana? Ya pas lagi perang batin itu tuh kayaknya lagi mindfulnya itu Pak Rahmat tuh. Ya, karena saya merasa bersalah, biasalah ya, apa-apa saya tuh orangnya cepat merasa bersalah, kan namanya Rahmat, apa sih, gak ada hubungan. Jadi ya itu tadi, setelah itu saya nanya gitu ya, dan di contohnya bisa ketemu Dr. David aja, itu ketika saya awal-awal belajar karantina di Jambi itu, saya belajar sendiri, dan kemudian pemahaman saya mengenai Akses itu lama banget berkembangnya, karena kan NLP mind, sedangkan Akses tuh awareness ya, dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dan pemahaman saya lama mengenai Akses, dan saya asking question karena saya merasa kok gue pakai teknik NLP yang visualisasi ya nggak bisa, karena NLP itu penuh dengan ekspektasi, dan waduh ini kemana-mana ya ceritanya. Jadi terus terang saya ini pengejar sucker for miracle. Saya tuh merasa hidup tuh mudah banget, ease, joy, and glory. Sebelum saya kenal istilah ease, joy, and glory, waktu menggunakan NLP pun begitu banyak kemudahan di kehidupan saya, tapi enggak tapi itu tadi pasti ada yang lebih deh, miracle ini berdatangan di kehidupan saya gitu. Nah, setelah saya melepaskan in NLP, in mindfulness, you grow bigger and bigger, and then the modality is just not enough anymore for you. Yes. Dan ketika saya melepaskan NLP gitu, I'm willing gitu. Dan saya akhirnya bisa ketemu Dr. David, ketemu Niva dan teman-teman di sini untuk
untuk mengakses keajaiban itu yang menurut saya itu lebih banyak saya dapatkan dibandingkan ketika saya masih menggunakan NLP gitu. Dan kedua belah pihak banyak yang apa ya? Dan jawaban saya ada nggak modalitas yang menguntungkan dua belah pihak ya awareness consciousness, access consciousness ini gitu. Kalau dulu aku berhenti dari hipno malah karena ngerasa gila. Gimana dok? Dulu kan praktek hipno sama Pak Agus berdua kita. Aku pegang pasien nggak lebih dari 25 orang yang real pasien. Tapi setelah 15-nya aku mulai temperamental. Jadi aku mulai jadi agak pemarah, aku mulai gampang kesel, aku mulai gampang emosi gitu loh. Terus sampai akhirnya di pasien-pasien ke-20 atau 22-an itu, aku bisa marah nggak jelas tanpa sebab dan nggak ada apa-apanya gitu. Terus aku heran kan, kenapa ya aku ini tambah marah. Terus aku tanya ke diriku, kamu tuh marah kenapa? Dan pop up di kepalaku, aku tuh marah karena kamu tuh ngomong sendiri gak ada yang jawab, tapi kamu ngomong terus. Kan hipno pasiennya tidur kan. Terus kita ngomong terus, kasih program terus. Itu tuh aku nggak suka, ternyata badanku marah. Jadi akhirnya, oke, aku stop. Aku nggak cocok dengan tipe yang ini. Iya. Tadi tuh dokter sempat nyebut, it's interesting, badanku marah gitu. As if our body giving us a signal. Our body giving us a signal. Sebenarnya dari kecil sampai gede tuh something that is like, actually kita udah tahu karena misalnya nggak nyaman di kita gitu kan. Yes. Kita selalu mencari sisi yang benar ini kan. Ya, karena kita terbiasa gak boleh marah tuh jelek. Jadi akhirnya kita wrong-off nih kan. Waduh, aku marah, aku tuh berbuat salah, aku tuh berbuat sesuatu hal yang jelek nih gitu. Padahal sebetulnya itu signal. Coba pada saat kita hipno, emang pasiennya minta yang kita program? Pasiennya minta, dok, aku mau jadi versi yang baik, yang begini. Emang kita ngecek energinya yang dia minta sama yang badannya mau ini kongruen nggak? Atau itu another abuse terhadap dirinya sendiri? Kita juga nggak tahu, dulu juga nggak diajarin ngecek. Kita cuma taunya dia gini-gini, oke kita siapin program baru, kita jedot masuk. Makanya pada saat 10-20 kali itu badanku udah bilang, no, nggak gini caranya, dia orang nggak mau diginiin. Ini ada something, tapi dulu nggak ngerti kan menerjemahkan marah. Aku cuma ngerasa, aku kesel tiap kali aku ngerjain hipno, aku kesel gitu. Nah, sekarang aku baru sadar. Iya, karena aku baru sadar bahwa aku tuh kesel bukan karena hipnonya. Aku tuh kesel karena aku memprogram another program abuse ke dalam dirinya yang permintaan sama badannya tuh nggak kongruen. Yes. Gitu, kita nggak ngetes dulu dia tuh maunya apa, badannya tuh maunya apa. Emang orang ini mau kurus, emang orang ini mau gini atau mau gitu. Kita tuh nggak ngetes dulu. Ini tuh kongruen nggak keinginan dan badannya tuh selaras nggak. Kita tuh main percaya aja dia ngomong maunya gini. Terus kita jejelin masuk aja programnya masuk ke dalamnya dia. Nah, dulu kita nggak ngerti gitu. Sama kayak kita nyalain diri kita sendiri. Kayak tadi Mbak Dwi bilang kan, aku kalau misalnya lagi marah nih, jadi nenek lampir nih, gimana nih? Kayaknya society bilangnya tuh, no gitu kan, kamu marah kayak begitu nggak boleh gitu. Padahal saat kita benar-benar aware melakukan sesuatu tuh kita tahu ini tuh actually destroying something or creating something. Dan yang aku sadari ternyata destroying something and creating something tuh sebetulnya nggak ada bedanya. Kayak mungkin pernah kita ngobrol ya dok di IG Live kemarin, teman-teman yang belum nonton IG Live kita di Hidup Ceria bisa ke IG Live Hidup Ceria, bisa ke Instagram Hidup Ceria dan nonton di situ ada videonya. In order to kind of create something, sometimes things has to be destroyed. In order to to grow, sometimes things has to we had to let go something. Ada sesuatu yang perlu untuk dilepasin, perlu untuk kita hilang gitu dari kehidupan kita. Dan kalau kita tahu dan itu sering juga diterjemahkan salah loh. Yes. Itu sering diterjemahkan salah. Sering diterjemahkan jadi untuk dalam upaya menerima kita harus kehilangan. Nah, itu dibaliknya kayak gitu tuh, dok. Iya. Terus kita berpikir, waduh, berarti untuk kita dapat untung aku harus rugi dulu dong. Enggak gitu kali terjemahannya.
Something Terus like gawat-gawatnya jadi gini, hidup itu gimana? seperti roda, kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Enggak juga kali. Lagi bakal susah gitu ya, Dok. Iya, jangan happy-happy banget, nanti kamu bakal susah tuh. Karena Ya, tuh roda kehidupan tuh selalu berputar. Kamu lagi happy nih di atas, jangan terus-terusan happy, nanti kamu jadi sedih, nanti kamu akan turun ke bawah. Nggak gitu juga kali. yes, yes, yes. Iya bener dong. Pemahaman itu tuh sebetulnya kamu akan dapat lebih kalau kamu bersedia meninggalkan unconsciousmu. True. Bukan kehilangan something atau kehilangan barang. Jadi Yes. pada saat kamu bertahan dengan tembok penjaramu, kamu nggak akan dapat lebih. Begitu kamu bersedia kehilangan tembok dan penjaramu, kamu dapat space lebih gede. Gitu. Iya, betul, 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 betul. Kita kayaknya sempat bahas deh tadi siang ya Mbak ya tentang something that apa ya willing to be destroyed. Kita ngelihat sesuatu yang nggak works lagi dalam hidup kita dan kita mau nih, oh ya udah yuk kita berubah gitu ya. Aku ngelihatnya tuh destructions and creations is just apa ya sesuatu yang alami. Tapi ada satu hal yang Niva jadi ingat nih tentang sesuatu yang kita lepasin dan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dulu tuh my grandma once told me that kalau kamu lagi susah, kalau kamu banyak kehilangan sesuatu, be grateful in a way that you know if you lose something this moment and you're grateful for that karena kamu tahu setelah susah itu pasti ada sesuatu yang baik after gitu kan. Tapi ketika kamu baik nih, kamu be grateful juga supaya kebaikan itu bertambah. Jadi sebenarnya tuh lebih ke bukan kita jadi turun ke bawah lagi dan naik ke atas lagi dan kayak roda gitu sih kalau yang Niva diajarin gitu ya. Tapi lebih kayak dari sini nih kamu grateful karena setelah ini pasti ada yang lebih gitu kan if you choose to be grateful for that. Dan setelah kita naik tuh nanti pasti akan ada momen ketika kita bersyukur juga nanti akan ada momen kita naik lebih besar lagi kayak gitu. Dan kalau kita naik kan kalau misalnya kita masih form structure ini yang di sini nih yang tadinya dari susah ke senang ini kan jadi di bawah juga ujung-ujungnya kan Dok gitu kan begitu kita naik ini jadi di bawah. Nah posisi kita naik di sini nih begitu kita bersyukur dan kita terus berkembang mau berubah dan mau belajar kita naik lagi yang di sini jadi lebih di bawah lagi. Kalau Niva lebih mikirnya ke situ sih sebenarnya. Nah, itu yang kemarin dijelaskan pada saat kita baca buku bareng sama kelompok Falun Dafa kemarin. Jadi pada saat mereka cerita bahwa ternyata Fa itu tidak pernah konstan. Fa itu selalu berkembang dan selalu berubah. Mungkin pada saat kamu naik satu level di atasnya, kamu lihat Fa yang kemarin itu udah nggak cocok dengan dirimu sendiri. Nah, itu yang kita selalu bilang bahwa awareness itu always evolve. Jadi bukan artinya saat ini kamu nggak aware dan saat ini kamu salah. Betul. Enggak, Enggak. gitu. Iya. Tapi tadi siang tuh Dok, Mbak Dwi tuh sempat cerita sama aku her point of view about mindfulness ketika dipakai di anak-anak. Dan itu buat aku menarik sih, karena ada sesuatu yang menarik yang Mbak Dwi cerita tentang awareness and mindfulness and a way probably children kind of get used to it. Mbak Dwi, aku mau dong diceritain biar teman-teman juga dengar tuh tadi siang kita ngobrolin apa. Apa ya? Kalau saya sih meyakini bahwa segala sesuatu itu ada proses, ada tahapan-tahapannya dan kita tidak bisa dipaksa untuk matang sebelum waktunya. We can choose, tapi ada sesuatu yang kita juga mengikuti hukum-hukum yang sudah ada. Kayak misalnya seberapapun kita kerasnya, kita nggak bisa mengapung gitu, kecuali dengan latihan yang gimana banget gitu, atau menolak gravitasi gitu ya. Jadi aku percaya bahwa anak kecil dia bisa lahir dengan awareness yang sudah terbuka, dengan awareness yang sudah matang, tapi tetap dia tidak bisa tidak bisa jump in kematangan fisik, kematangan logika gitu. Jadi sehingga memberikan awareness pada anak usia yang terlalu muda, ketika dia masih terlalu muda sebelum dia membentuk identitas diri, sebelum dia membentuk part dirinya di tengah-tengah lingkungannya gitu, itu akan sangat berbahaya karena ini akan membentuk
akan ada part yang rusak gitu. Karena kan ada step-step yang harus dipatuhi. Jadi sama ketika kita memberikan knowledge ke anak-anak atau mengajarkan sesuatu pada anak-anak, kan kita mulai dengan basicnya dulu, kemudian kita kasih disiplin, kita kasih repetisi, baru kita memberikan konsep-konsep yang lebih kompleks kepada mereka gitu. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak, kalau menurut psikologi, saya lupa apa gitu, sebelum usia 25 tahun itu orang itu si otaknya tuh masih belum terkonstruksi dengan benar gitu, belum fix, dia masih bisa berubah gitu. Jadi tapi itu sudah masuk di dewasa awal ya, jadi sudah diharapkan berpikir logisnya sudah matang sehingga dia bisa menuju ke hal-hal yang lebih kompleks gitu. Benar dan salahnya sudah ada gitu, karena kita tidak bisa ke konsep yang lebih luas kalau konsep tentang benar salah atau value di masyarakat itu belum terbentuk gitu. Jadi memang tetap ada step-step yang mesti dilewati dulu supaya nggak jadi cacat gitu. Karena dia bisa jadi mengembangkan sikap yang sangat egosentris, sehingga yang gue nggak peduli orang lain kayak gimana, this is my truth. This is my truth, I don't care about other people, this is my truth. Tapi dia tidak tahu bahwa ada nilai-nilai yang sedang dia langgar gitu. Ini kan bukan tentang good, bad, right, wrong, tapi when we killing, we killing, when we hurting, we hurting. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan, dan kadang-kadang kalau kita skip the process, kita jadi pribadi yang menolak untuk menerima bahwa semua pilihan itu ada konsekuensinya, because this is through me gitu. I don't think that I layak mendapatkan konsekuensi ini karena kan ini pilihan yang sesuai denganmu gitu. Jadi so egocentric gitu. Itu bisa terbentuk seperti itu. Jadi memang harus benar-benar always asking apakah orang ini sudah ready atau enggak. When we choose something, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah itu create greater for me untuk sekarang dan 10 tahun ke depan, apakah itu akan create greater untuk orang-orang yang nanti kita temui sepanjang perjalanan. Jadi jangan kayak tadi misalnya kalau kita langsung bilang, oh ya setiap kejadian yang buruk pasti ada positifnya gitu ya. Kadang-kadang itu toxic positivity juga gitu. Toxic positivity, ya itu banget. Balik lagi, kalau saya selalu yang membuat saya tuh cinta banget sama Akses ini adalah ada mantranya. Akses itu basic dari semuanya adalah all of life come to me with ease, joy, and glory. Dan itu semuanya. If it's not ease, if it's not joy, if it's not glory, then it's not true for you. For you. And the truth for you, for Bukan orang others. lain. Ya, might be different. Jadi kita semua di sini duduk bareng, kita mungkin punya path yang beda, ini purpose yang berbeda, call yang berbeda, pilihan-pilihan yang berbeda, and that's okay. We not here to judge, we not here to berkompetisi. Compete through, yes. Kita tidak ada di sini untuk mengcopy satu sama lain. Kita di sini untuk sharing, dan if it true for you, then take it. If it's not, buang. Gitu. Tapi balik lagi ke soal anak-anak tadi, ada usia atau sebuah kematangan tertentu sebelum seseorang itu siap menerima awareness. Ya. Setuju. Itu jadi apa namanya? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu mempersiapkan kita, itu betul. Ya, Karena jadi ada prosesnya. Nggak bisa dari anak 1 tahun baru belajar ngomong mami papi terus kamu udah ajarin aware, nggak bisa. Itu kayak bangun pencakar langit langsung yang paling puncak tapi fondasinya kagak ada itu. Ya. Itu tuh sebenarnya tadi siang tuh Dok, waktu Mbak Dwi sharing tentang itu, tentang step by step stuff like that. Aku jadi teringat aku pernah sampai di kesadaran di mana oh iya ya ternyata yang aku sadari sebenarnya banyak dari zaman kita masih kecil itu kita diajarkan mindfulness. Even di banyak kitab suci pun juga kita tuh diajarkan
tentang ini nih baik, ini nih nggak baik, ini nih boleh, ini nih nggak boleh. Terus sebenarnya pada dasarnya those kitab suci memberi kita clue bahwa ini nih works for you and this is not works for you. Dalam perjalanannya ketika kita udah ngenalin nih bagian-bagian yang not work for us dan bagian-bagian yang works for us, kita jadi punya pilihan kan, Dok. Maksudnya tuh to create our reality yang is joy and glory itu tadi gitu. Aku rasa ya journey-nya orang tuh beda-beda ya. Tapi kebanyakan ketika kita bilang journey-nya orang itu beda-beda, kita nggak benar-benar mindful in a way that ya itu memang beda gitu kan. Dan kalau kita naik ke awareness, kita nggak benar-benar aware bahwa kita pun perlu ada di titik di mana kita allow mereka untuk jalanin their journey gitu kan. Kebanyakan kita nih cuman kayak iya tiap orang itu kan beda-beda gitu kan, tapi nggak bener-bener mindful, you know what I mean. So sebenarnya yang Nifa sadari dari mindfulness dan awareness itu salah satunya adalah mindful itu lebih sesuatu yang bisa ditelan sama logik kita. Ya nggak sih, Dok? Ya nggak sih, Pak Rahmat, Mbak? Aku sih lebih ke situ ya. Maksudnya Ya, sesuatu yang mindful bisa emang ditelan. logik. Yes, Emang sesuatu berpikir yang pasti logik. Kalau part nggak of berpikir bukan awareness. mindful, mindless. Yes. Tapi yang banyak kita nggak tahu itu kan berpikir pun juga ada dua tipe sebenarnya kan. Tipe logic which is for me setelah Nipo banyak baca tuh lebih slow, dan ada tipe yang lebih spontaneous di mana dia lebih cepat berpikir, lebih ke sesuatu yang sifatnya spontan gitu. Mindfulness ya itu sih sesuatu yang bisa diterjemahkan sama pikiran kita, sementara kalau awareness tuh includes everything, tuh bener-bener kayak receive apa body signal kita ngasih tahu gitu, kayak semuanya jadi lebih clear karena kita include semuanya, informasi datang dari manapun, even though itu nggak masuk dan nggak terterjemahkan sama logik kita, it is still a signal, it is still an informations, dan kita aware sama semua itu. Yang Nifa temuin tuh dari mindfulness dan awareness tuh ke situ. Somehow NLP tuh nggak works di aku, Dok. I don't know why. Nggak works, Pak Rahmat. Jadi kayak kalau udah mulai afirmasi tuh Nifa kayak wondering gitu, kayak oke. Jadi langsung muter-muter di sini. Ya Aku itu nggak yang tahu ya itu yang aku tadi bilang sama Hipno kan. Aku yang bikinin program, aku nggak ngecek ini program dengan badannya mau apa enggak, aku nggak cek ini kongruen agak enggak. Yang penting dia yang minta, yang punya badan yang minta, aku cuma lakukan apa yang dia minta tanpa aku cross check ulang apakah badannya ini mau dengan program ini. Tak jejel paksa kan, tak paksa turun dia ke teta, tak jejel masuk, merasa aku ngerasa I'm doing a lies gitu loh. Padahal aku nggak lies gitu. Dulu nggak ngerti, jadi aku cuma tanya, aku kesel, pokoknya tiap kali ngehipno tuh aku kesel, pengen ngamuk gitu rasanya. Nah, baru setelah belajar awareness, aku baru nyadar bahwa nggak bisa, karena kadang-kadang otak dengan badan kita tuh nggak sinkron, nggak satu arah. Belum tentu badannya dia mau kurus, siapa tahu badannya maunya semok, sementara otaknya mau pikirannya dia merasa semok itu tuh banyak judgement-nya gini gitu, berlekak-lekuk tuh gini gitu gitu loh. Sementara badannya tuh happy dengan semok gitu loh. Dan itu kan kita nggak pernah cross check kan. Makanya kenapa afirmasi kadang-kadang works, kadang-kadang not works gitu. Nah, kalau kita mau ngecek afirmasi yang works, yang emang badanmu mau, ya pasti works, pasti kongruen. Yang kita ngerasa aneh karena yang aku mau teh bukan yang itu gitu loh. Iya, itu Gitu. kesulitannya NLP itu gitu ya, Dok ya. Kalau kita nggak, karena Kita nggak ngecek. Iya, Tapi kita kalau nggak. NLP dikombin dengan awareness dan kita nyari teknik itu berdasarkan awareness, itu powerful loh. Itu keren loh. Jadi Yes. kita benar-benar misalnya gini, kamu maunya apa? Abundance. Oke, so apa artinya abundance buat dirimu? Oke, terus sekarang abundance ini di dalam badanmu diterjemahkan energi apa buat dirimu? Oke, sekarang afirmasimu adalah yang itu. Ngerti nggak? Jadi kita cross check dulu sampai ketemu energinya match, baru kita gunakan untuk memperkuat. Bukan ditambahin something yang alien, terus kita jejelin paksa masuk ke dia dengan afirmasi, tambah kacau dia jadinya.
Iya, buat Niva ketika karena Niva pernah ceritakan, mungkin teman-teman juga Pak Rahmat, Mbak Ai, Dokter David juga pernah dengar, dan teman-teman yang hadir hari ini. Aku pernah ngalamin satu state cycle of depression beberapa kali gitu. Ya. Dan semua modality sudah Niva coba gitu, kayak hipnoterapi, and then NLP gitu. Pada waktu itu memang not works, tapi problemnya Niva tuh kayak lebih nyalahin ke diri Niva sendiri. Kok Niva Ya. nggak bisa ya, kayak gitu, lebih ke situ kan. Akhirnya berakhir minum obat dan segala macam, dirawat lah gitu intinya kayak Ya. gitu kan. Nah, ada satu cerita lucu tuh Dok, waktu Niva sempat ngejalanin hipnoterapi tuh kayaknya 4 kali kalau nggak salah 4 sesi. Itu di sesi 1, 2, 3, 4 itu kan digali kan, kalau hipnoterapi itu Ya. digali gitu. Udah surrender banget nih Niva, pokoknya apapun yang terjadi ya I'm okay lah gitu. Tapi somehow nggak klik sampai di titik si hipnoterapisnya mungkin udah kayak, nah ini nggak nyampe-nyampe nih, udah mau sesi keempat gitu. Sampai terakhir dia mungkin give up all whatever his ekspektasinya beliau menyembuhkan aku gitu. Dan tiba-tiba meluncur tuh kata-kata, yeah, but then apapun itu, you know how stubborn I am sometimes. Ya, tapi even in a state of hypnotherapy gitu, si sisi keras kepalanya masih ada. Even katanya dia, kata dia, even apapun masalah kamu, sadari satu hal bahwa kamu itu lebih besar dari masalahmu. Dang, itu it works Dok. Itu langsung zet turun. Iya ya, aku kan lebih gede dari masalah aku. Make sense. Oke, dan hipnoterapinya works di situ. Yang sebelum-sebelumnya dibilang mari kita memaafkan masa lalu kita dan segala macam itu masih kayak struggle. Itu tuh nggak jadi. Terus begitu kamu kan lebih besar dari masalahmu. Aku mulai kayak nyadar gitu. Oh iya ya, if I'm bigger than whatever it is that bugs me, so then aku bisa bikin sesuatu. Ini tuh bukan sesuatu yang signifikan, semua signifikansinya hilang gitu. Ya. Itu lucu sih, pengalaman lucu sih. Ya udah, akhirnya nggak nyampe sesi keempat, selesai lah itu. Cuma dari satu kalimat itu aja sih, yang dibilang afirmasi yang cocok kali ya gitu, yang dokter David jelasin tadi gitu. Kalau cerita tentang NLP, aku tuh sebenarnya punya ekspektasi juga nih sebenarnya. Kalau Pak Rahmat itu akan menceritakan sesuatu tentang NLP. Karena yang aku tahu beliau lama di situ dan punya banyak pengalaman juga dengan NLP. Can you share me more about NLP yang berhubungan sama awareness and mindfulness? Karena yang aku sadari awareness and mindfulness itu sebenarnya state. Kadang ada momen kita, it requires us to be mindful, and then there a moment that mungkin awareness lebih lebih works gitu. Good question. Jadi NLP jadi tahapnya seperti ini. Saya belajar NLP ya memaksimalkan otak, how we can maximize our brain capacity and capability by using words, dan keajaiban bermunculan di kehidupan saya. Tapi saya juga apa yang saya ucapkan di awal tadi, yaitu saya bertanya lagi, kayaknya ada yang lebih deh. Keajaiban banyak, tapi gue juga masalah juga datang gitu. Dan akhirnya saya nanya itu, ketemulah mindfulness. Nah, mindfulness ini dan saya sebelum ke benar-benar menggunakan awareness. Jadi mindfulness versi saya adalah masih setengah-setengah menggunakan otak. Iya, sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Namun sayangnya juga ketika saya selesai meditasi, yang bisa mengakses mindfulness, karena my point of view about mindfulness adalah bagaimana saat mindfulness itu, jadi gini, ada sebuah riset dari Harvard University mengatakan ngobrol dengan Niva dan teman-teman di sini, itu pikiran saya udah ke jam 9 nanti. Nanti gue gosok gigi, kumur-kumur nggak ya? Atau ke masa lalu, tadi gue makan si dokter
beli makanannya di mana sih, kok enak banget, gue besok mau nanya Bu Ratu deh gitu misalnya. Jadi ke masa lalu dan ke masa depan. Nah, mindfulness itu membuat orang tidak bahagia. Jadi cara mudah untuk bahagia adalah mindful. Nah, bagaimana cara mindful? Ada beberapa cara seperti teknik pernapasan atau meditasi. Nah, ketika saya meditasi, selesai pas meditasi itu enak banget. Tapi ketika selesai meditasi, kok heboh lagi kehidupan gue ya gitu kan. Dan saya nanya lagi ke universe, gimana sih gue pengen enak hidup gue gitu kan, keras semuanya. Dan akhirnya saya dari pertanyaan itu saya diketemukan dengan akses. Jadi NLP is pure brain, and then mindfulness, my interesting point of view adalah half-half, setengah-setengah. Dan yang ketiga saya masuk ke awareness, itu benar-benar saya mengalami sebuah, dan saya bersyukur banget ketemu dengan Dr. David yang mengarahkan saya untuk memperkuat pondasi apa itu mengenai akses. Apa ya? Oh, oke. Jadi mindful, cara yang ketiga selain meditasi, pernafasan, ada satu, yaitu asking question. Nah, asking question ini diajarkan di akses, karena akses menyarankan kita untuk selalu bertanya. Nah, ketika bertanya ini sebenarnya saya, at least for me, itu dapat mengakses kembali kondisi saat ini. When I'm asking question, itu kayak kekhawatiran saya akan masa depan dan penyesalan saya akan masa lalu itu terhenti untuk saat itu. Nah, jadi kalau ada lingkaran besar, kemudian lingkaran besarnya akses, lingkaran nomor 2 yang juga besar tapi di dalamnya akses adalah mindfulness, dan lingkaran yang paling kecil yang di dalam awareness adalah NLP. Jadi consciousness atau awareness itu cukup melingkupi semua, dan hanya dengan mengakses awareness aja saya sudah bisa kena semuanya, mindfulness dan NLP-nya di situ kena semua gitu. Oke. Ya, seperti itu. Dan serunya di akses pun bilang, kami bukan yang terlengkap loh. Nah, Jadi di atas kami masih ada loh. Jadi kalau kamu udah nggak match dengan ini, kamu mau cari something yang lebih gede, silahkan gitu. Itu yang bikin kita rasa, oh boleh ya, asik ya gitu. Satu yang Niva sadari dari akses yang asik adalah ketika kita ngobrol dengan siapapun ya, gitu, kita selalu kita berlatih untuk nyadarin bahwa segala sesuatu yang dipilih itu ya memang pilihannya mereka, and being in allowance buat mereka tuh sesuatu yang buat aku ease banget. Jadi aku disadarkan bahwa yang bisa dikontrol itu cuma diri kamu sendiri dan cuma area kamu sendiri gitu. Orang yang ada di luar atau kehidupan di luar tuh it's out of your control, dan ngapain kamu ribet-ribet kontrol orang lain atau ngurusin orang lain gitu kan. Kalau mereka asking for it, then you can facilitate. Ketika mereka nggak ask for it, ya it's a choice and probably they enjoying it, cuman kamu nggak bisa lihat gitu. Aku ease banget sih di situ sih, walaupun sebenarnya berlatihnya agak berdarah-darah juga sih dok, karena masih ada sisi I'm not gonna lie, masih ada sisi controllingnya tuh, sisa-sisa masa-masa penjajahan tuh masih ada gitu. Sisa-sisa kejayaan masa lalu maksudnya. Nah ini kalau misalnya sisa kejayaan masa lalu sekarang bisa ketawa-ketawa kayak gini nih, what is it in words beyond kejayaan or what? I don't know. Bagaimana bila dulu penderitaan itu yang kamu pikir lagi jaya? Nah, bisa jadi tuh. Dan bagaimana bila yang kondisi yang sekarang ini dulu kamu pikir itu gila? Kok bisa sih orang ketawa-ketawa? Kacang lucu bisa ketawa-ketawa. Ngapain sih dia orang tuh bisa ketawa-ketawa? Gak ada yang bikin happy, kok happy terus? Itu pasti gila. Yang paling seru tuh kan whatever works for you, whatever makes you ease, whatever makes you joyful, you can create your reality, acknowledge yourself, lebih tahu diri kamu dan apa yang works buat kamu, just do it gitu kan. Kalau akses tuh lebih mengajak kita untuk berlatih ke situ. Apapun yang works buat kamu. Karena satu hari Niva pernah juga ngobrol dengan salah satu praktisi juga, praktisi NLP dan praktisi hipnoterapi, sudah datang dengan
karena Niva aware dengan energi itu gitu, sudah datang dengan energi kompetisinya, dan I'm being in IPOF on that competitions, dan ketika kita ngobrol, ada satu poin di mana Niva bilang sebetulnya whatever works for you, just do it gitu kan. Justru malah kita encourage kalau misalnya NLP works for you, ayo semangat Wait. gitu kan, jalanin ya kan. Kalau misalnya mungkin kayak Mbak Dwi ada dari apa namanya ritual meditasi dan segala macam yang biasa dilakukan sehari-hari dulunya sebelum mengenal akses ya Mbak ya. Sekarang juga mungkin masih gitu kan, masih ayo semangat gitu kan. Pak Rahmat juga dengan segala apa namanya pengetahuannya di NLP gitu kan dan segala pengalamannya, and you too Dr. David, ayo semangat gitu kan. Di akses tuh kita kayak apapun kamu, if it works for you, ayo semangat gitu loh, ayo Ya. berlatih gitu, ayo Ayo being grow. aware, yes, ayo grow, ayo grow. Itu tuh for me menyenangkan. It's like there's nothing wrong and there's nothing right. Whatever it is just a choice. Then if you make a choice, choose something that works for you dan bikin kamu ease gitu. Aku So boleh mindfulness and awareness, what is it? A choice? Aku boleh nambahin dikit ya nih Pak. Boleh, silakan Mbak. Jadi apa namanya tadi kan semua modality itu bagus selama kita tanya, maksudnya di momen ini kita butuhnya apa, kita butuh pakai yang mana, ya. Jadi semua modality itu datang kepada kita ketika kita ready dan terserah kita mau memilih. Jadi kita tidak kebetulan ketemu dengan entah itu kenal agama, kita mulai dengan kenal agama dulu kan. Semuanya itu by proses gitu. Jadi selama kita tahu bahwa kita melakukan yang jujur sama diri sendiri, itu the result will be okay. Selama kita willing. Terus satu lagi hebatnya akses menurut aku, dia challenge kita untuk unlearning everything. Unlearning everything, okay. Iya, karena gini, ketika kita kecil sampai gede, kita sudah dibekalin dengan banyak set of itu tadi, apa namanya, kayak value apa segala macam. Pertanyaannya adalah, is it true for me, or is true for my mom, or is true for my dad, or is true for my apa ya, penduduk bangsaku. Based on siapa ya? Ya itu true-nya siapa gitu. Jadi di akses ini pertama kali aku berani untuk bilang kalau ini bukan value aku, apa yang mau aku pilih? Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya dulu saya takut sekali divorce misalnya gitu ya, sampai sesudah divorce pun saya masih tetap punya perasaan unworth it bahwa saya melakukan keputusan yang very 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 wrong dan very bad, kamu bukan istri yang baik gitu kali ya Mbak. Aku punya anak, jadi untungnya aku nggak punya judgement salah, aku bukan ibu yang baik, but I am not a bad woman, I'm a bad wife. Tapi gini, kalau seandainya belief bahwa divorce is bad itu tidak ada dalam hidup aku, what would I choose? Gitu. Kalau seandainya dulu menikah itu bukan keharusan buat semua, would I choose marriage? The answer is surprisingly no. Jadi memang sudah sejak awal keputusannya salah gitu. It's not bukan my ex yang orang yang buruk, tapi I made a wrong decision yang nggak true buat aku based on semua yang dikatakan benar gitu oleh lingkungan pada saat itu. Dan ketika diakses ini aku berani mempertanyakan kalau misalnya nggak ada dosa dan kebaikan, maksudnya surga dan neraka, nggak ada dosa dan nggak dosa gitu ya, nggak dosa dan pahala gitu. What would I choose? Interesting, yes. Karena ketika saya berani untuk, jadi kayak value itu limitasi. Apapun yang kita bangun dari dulu, kan kita juga destroy and uncreate dulu gitu. Karena apa? Bisa jadi semua yang kita lakukan pada saat itu, sampai kita di usia kita mulai menggunakan tools akses, itu berjalan otomatis. Ya kan? Jadi kalau kita
mau bersedia untuk membuang si otomatis itu, membuang nilai-nilai yang selama ini jadi bekerja di belakang layarnya kita, jadi program di belakang layarnya kita itu bersedia kita buang, kita akan melihat bahwa banyak pilihan baru, banyak possibility baru. Bahwa being single is okay, bahwa nggak harus menikah, atau ada pilihan misalnya dengan lifestyle yang berbeda misalnya, it's a choice. Iya, benar-benar. Dan memang dari awal choice-nya memang nggak ke situ. Jadi ketika dipaksain ada aja gitu. Kalau itu bukan kita nggak akan milih kok, meskipun pilihannya ada di depan misalnya gitu ya. Aku misalnya saya nggak suka tempe, by the way saya suka tempe gitu, tapi kalau saya nggak suka tempe, meskipun pilihannya ada di depan saya, I will not take it, tapi tidak bisa dibuang sebagai option, bahwa ada option tempe itu kan. Benar. Karena pada suatu ketika hanya mungkin kita jadi tergoda untuk nyobain ketika tempenya dimasak sesuatu yang berbeda gitu. Jadi jangan tutup option apapun. Jadi itu yang hebat dari akses adalah ketika challenge our limitation, our blocking di kita gitu. Kalau uang bukan jadi masalah buat saya, apa yang saya pilih? Kalau orang ini nggak saya anggap penting, kira-kira saya akan bertahan nggak? Kayak gitu kan? Iya, betul. Kayak nemuin, ya, kita jadi tahu sih sebenarnya ya, ketika sesuatu nggak works dalam hidup kita, di akses tuh kita jadi malah ketemu gitu kan. Oh ya, memang dari awal decision-nya sudah gitu. Oh ya, dari awal memang pilihannya udah ke situ gitu kan. Jadi whatever happens ya pasti akan kongruen dengan apa yang udah diputuskan di awal gitu. That's why probably Dr. David doing hypnotherapy doesn't work for you, karena memang choice-nya udah nggak ke situ kali ya dok ya. Walaupun mind-nya udah bilang aku mau kurus dan lain-lain kan. And juga Pak Rahmat juga gitu. Tadi kayaknya sempat sharing mirip-mirip seperti itu deh. Udah decision dari awalnya tuh nggak ke situ gitu loh. Ya kayak gitu kali ya Mbak ya. Kira-kira Seperti itu. Ini sudah jam 21.14 dan kita udah lewat 14 menit sebetulnya. Walaupun masih banyak banget yang pengen aku tanyain dan masih banyak banget yang pengen aku dengar. Tapi sepertinya kita udah lewat waktu. Sebelum aku tutup, aku mau tanya dulu sama Mbak Ai dulu mungkin. Ada nggak yang pesannya Mbak Ai tentang kalau kita nih mau lebih aware atau we're doing mindfulness atau modalities apapun lah gitu selain yang tadi. Kalau lagi stres, kalau lagi nggak tahu mau dikemanain hidupnya, bars. Do bars ya. Bebaskan space di kepala supaya mungkin kamu possibility yang ada di depan matamu yang tadinya tidak kamu lihat atau tidak kamu pertimbangkan. Jadi book sesi bars kalau misalnya yang tinggal di Bali, terutama Denpasar, Bangli dan sekitarnya, book aku aja. Ya, teman-teman bisa kontak Mbak Dwi. Kontak lewat Hidup Ceria, udah ada ininya. Kalau teman-teman mau tahu kontaknya Mbak Dwi, teman-teman bisa ke hidupceria.com. Di situ ada kontaknya Mbak Dwi, semua biografinya, sejarah hidupnya dari kecil sampai gede semua ada di situ. Jadi nggak usah kemana-mana, ke situ aja. Khusus untuk Denpasar, Bali ya. Dan kalau yang ada di Bandung, teman-teman bisa kontak saya, Hanifah Salim, itu juga ada di situ juga, semua sejarah hidup saya dari kecil sampai gede, itu detail-detail semua ada di situ, jadi nggak usah kemana-mana. Ada Dr. David juga, yang perlu sesuatu yang lebih dari dari bars, mungkin mau konsultasi. Salah-salah diagnosis ya dok ya. Cantik luar dalam. Cantik luar dalam tuh salah-salah self-diagnose gitu. Inner beauty, outer beauty. Nah, jadi buat gagal self-diagnose gitu di mana-mana mau konsultasi bisa ke Dr. David, it was more than bars. Yang sudah kapok mendiagnosis diri lewat Google, sakit ini segala macam ada, yang sudah mulai sadar kalau udah mulai error. Ayo sini kita luruskan lagi. Kita bikin spesial lebih lebar ya, Dok.
Ya. with bar sessions. Dan Pak Rahmat mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Rahmat mau sampaikan buat teman-teman kita yang nonton. Kita ada 13 orang di sini dan mungkin buat yang nanti nonton recording. Kalau tidak ada yang gimana? Kalau kita tidak pernah memaksakan untuk selalu benar dalam mengambil keputusan, artinya keputusan yang kita ambil itu tidak pernah salah. Jadi please choose, pilih. Dan kalau itu nggak works for you, ya pilih keputusan yang lainnya. Gitu. Itu paling yang kepikiran sama saya sekarang. So kalau misalnya kita mau otak-atik those afirmasi dan otak-atik bagaimana cara pola pikir kita berpikir based on NLP, kita bisa kontak Pak Rahmat juga ya Pak? Halo, Pak Rahmat? Masih mute, masih di mute. Sorry, hilang. Suaranya hilang. Gimana? Gimana? Suaranya hilang tadi. Kalau teman-teman yang mau otak-atik masih penasaran sama NLP, gimana cara mengotak-atik pola pikir kita based on mind, based on brain, bisa kontak Pak Rahmat 3 kali. Yes. Saya mau kontak Pak Rahmat di mana nih Pak? Karena Pak Rahmat ini kan sibuk sekali, sepertinya sulit dicari ya. Bisa ke website Berkembang Bersama, nanti ada Lagi Jambi apa di mana? Ini sekarang lagi di Bandung saya. Oh. Ya. Tapi domisili aslinya di Jambi ya Pak? Iya, di Jambi. Oh iya, jadi satu dari Jambi, satu dari Denpasar, ada dari Bandung, kita berdua ya Dok ya. Dan ada teman-teman lain di Jakarta juga, di beberapa kota besar lain juga sudah ada. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang akses, tentang bars, tentang apapun modalitinya, boleh ke hidupceria.com. Di situ banyak informasi yang bisa you kind of dive in and dig in dan dapat kontaknya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, praktisi ataupun fasilitator yang dekat sama tempat kalian untuk dapat lebih banyak informasi. Terima kasih banyak sebelumnya. Dr. David, ada yang masih mau disampaikan? Nggak ada. Tapi mungkin bekal untuk kehidupan siapapun yang mendengar, pertanyaan itu akan membuka keajaiban dan possibility. Jadi bila kamu bingung, bila kamu ragu, bila kamu mentok, atau bila kamu buntu, bertanyalah ke Tuhan. Terima kasih banyak sudah nonton, sudah bertahan sama kita 21.19 sampai ketemu di live berikutnya. Nanti live yang berikutnya berapa yang akan muncul, siapa yang akan muncul, topiknya tentang apa, udah sih minggu depan sampai ketemu. Bisa tulis topik di Hidup Ceria, nanti kita akan bahas any topik yang kamu mau. Yes, kita akan cari pembicaranya, kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita rutin ada kegiatan tiap hari Minggu, ngobrol topik bebas, dan selalu sharing santai sekitar tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Betul. Setiap hari Minggu ya Dok ya, jam 8. Jam 8 itu kita ngobrol rame-rame, tapi kita ada ngobrol yang berdua-berdua di Instagram Live, itu Senin, Rabu, dan Jumat. Iya, Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti tanggal 28 ada Mbak Dwi. Jadi nanti kita akan ketemu Mbak Dwi di IG, tapi ya bukan di sini teman-teman. Terima kasih banyak buat Dr. David. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak, you're amazing. Mbak Dwi, I love you, thank you so much. Teman-teman yang udah hadir, terima kasih banyak juga. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.